Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Radian dari kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya pandemi ini cepat berlalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema, tujuan atau manfaat mengenai tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Tema vlog pada hari ini yaitu mengenai tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Tujuan atau manfaatnya yaitu dapat mengetahui struktur, ciri morfologi, cara berkembang biak, dan klasifikasi dari tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Berikut ini adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryphotina. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Ciri-ciri tumbuhan lumut bisa dilihat dari habitatnya. Lumut biasanya tumbuh di tempat lembab seperti di lantai dasar hutan, di batang pohon, dinding sumur, tebing, kulit kayu yang lembab, atau permukaan batu bata. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi dengan adanya fertilisasi ovum dan spermatozoid. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan spora. Bryophyta adalah kelompok yang berbeda dari kelompok tumbuhan lain karena tidak memiliki jaringan pembuluh. Secara siklus hidupnya, Bryophyta memiliki dua fase dalam siklus hidupnya, yaitu gametofit dan saporofit. Pada lumut, fase gametofit lebih dominan dibandingkan dengan fase sporofit. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dibagi menjadi tiga kelas, yaitu lumut daun atau Bryophyta, lumut hati atau Hepaticophyta, dan lumut tanduk atau Anthoceratophyta. Selanjutnya yaitu tumbuhan paku, dan sebagai contohnya yaitu tumbuhan pegagan. Tumbuhan pegagan memiliki klasifikasi ilmiah yaitu Kingdom Plantae, Division Tracheophyta, Subdivision Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, Order Apiales, Famili Apiaceae, genus Centella, spesies Centella asiatica L. urban. Pegangan Centella asiatica L. urban merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh di daerah tropis dan berbunga sepanjang tahun. Bentuk daunnya bulat seperti ginjal manusia, batangnya lunak dan berwas, serta menjalar hingga mencapai 1 meter. Pada tiap ruas tumbuh akar dan daun dengan tangkai daun panjang sekitar 5-15 cm dan akar berwarna putih, dengan rimpang pendek dan stolon yang merayap dengan panjang 10-80 cm. Tinggi tanaman berkisar antara 5,39 sampai 13,3 cm, dengan jumlah daun berkisar antara 5 sampai 8,7 untuk tanaman induk dan 2 sampai 5 daun pada anakannya. Pegangan Centella asiatica L. urban merupakan tanaman obat yang dapat dikonsumsi sebagai sayuran. Tanaman obat ini mudah untuk dibudidayakan dan diperbanyak secara vegetatif. Tanaman pegagan di habitat aslinya banyak tumbuh di ladang, perkebunan, dan tepi jalan maupun di pekarangan. Selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi, dan sebagai contohnya yaitu mangga. Pohon mangga termasuk tumbuhan habitus atau tumbuhan tingkat tinggi dengan struktur batangnya yang termasuk kelompok arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang punya tinggi batang lebih dari 5 meter. Tinggi pohon mangga bisa mencapai tinggi 20-40 meter jika keadaan tanahnya subur. Berikut ini akan membahas tentang klasifikasi dan morfologi tanaman mangga atau biasa disebut Mangifera indica. Adapun klasifikasi dan morfologi adalah sebagai berikut. Klasifikasi tanaman mangga atau Mangifera indica yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, Superordo Rosanae, Ordo Sapindales, famili Anacardiaceae,
genus Mangifera L, spesies Mangifera indica L. Morfologi tanaman mangga yaitu daun tanaman mangga. Mangga mempunyai ciri-ciri fisik pada daunnya adalah sebagai berikut. Daun berwarna hijau, berselang-seling, dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Bunga dan buah tanaman mangga. Pohon mangga mempunyai bunga berbentuk bulir. Ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih. Akar tanaman mangga. Perakaran pohon mangga mempunyai akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Akar utama akan menancap ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 6 meter. Batang tanaman mangga. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Nah, video tadi merupakan penjelasan saya mengenai tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari video saya tersebut. Kesimpulannya yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan pegagan yang merupakan contoh dari tumbuhan paku dapat berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif atau dengan cara seksual atau aseksual. Sedangkan tumbuhan mangga yang merupakan contoh dari tumbuhan tingkat tinggi hanya dapat berkembang biak dengan cara generatif. Nah, berikut adalah video vlog atau video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.